Halo pemirsa, kita hari ini ngecek tanggal lahirnya Ruben Onsu ya. Dari tanggal lahirnya nanti kedapatan sifatnya, karakternya, kelebihannya, dan apa saja yang perlu diwaspadai akan kelihatan di sini. Mari kita mulai dari angka kelahiran Ruben Onsu, lahir di tanggal 15 Agustus 1983 di angka root 8. Angka root 8 ini adalah angka seseorang yang bertanggung jawab. Seseorang yang gampang tersinggung, gampang mudah emosi. Dan seseorang yang nggak bisa diam, selalu ingin muter-muter pikirannya, ingin beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi karena kesibukannya, pada akhirnya menghadapi tekanan di dalam hidupnya. Kemudian angka 8 ini kalau kita masuk secara detail di angkanya Ruben ini, ada angka 68. Di masa kecilnya Ruben ini, dia bisa dikatakan hidup ya bukan dari orang golongan kaya. Makanya di sini ada kesulitan untuk mendapatkan uang. Tapi setelah dia remaja, setelah dia agak besar ya, bisa dikatakan umur 20 ke atas lah, dia mulai masalah kekayaannya, masalah hokinya langsung tek 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 tek. Karena di sini ada angka-angka yang melambangkan itu, angka kemakmuran. Nggak tanggung-tanggung, angka kemakmurannya berderet dari angka 1 sampai angka 5. Jadi langsung naik tangga, naik tangga, naik tangga, naik tangga, seperti itu di hokinya, di karirnya. Dan Ruben ini juga ada angka kode-kode di mana dia sangat berpotensi menjadi presenter handal. Di sini malah ada 3 angka yang membuat dia semakin kuat di kelebihannya sebagai presenter handal tersebut. Dan ini juga cocok loh ya, karena di dunia presenter dia pada akhirnya naik, naik, dan naik. Kemudian juga ada sakleknya. Susah dibilangi Ruben ini. Kalau A ya A, B ya B, sesuai dengan apa kemauannya. Dan Ruben ini juga mudah kayak panik, mudah resah, mudah gelisah jika menghadapi sesuatu hal. Dan sayangnya juga ada angka yang mengapit di sini. Angka mengapit ini, Ruben kalau ada masalah cenderung menyakiti dirinya sendiri. Nah, jadi di sini Ruben, kamu ada potensi ketika kamu stres. Di sini kan angkanya rootnya 8. Angka 8 itu berpotensi menghadapi stres. Makanya di sini ketika dia menghadapi masalah, dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, karena apa ya? Ya karena dia cepat panik. Juga cepat down pikirannya jika menghadapi sesuatu. Emosinya tuh naik turun untuk Ruben ini. Ruben juga ada angka 84. 3 loh. Apa sih artinya angka 84 itu? 4 itu perencanaan, 8 itu tekanan. Perencanaan di dalam tekanan. Jadi memutuskan sesuatu tanpa pikir panjang. Nah, disinilah ketika ada angka 84, 84, 84 atau 48 ini akan cenderung bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Bisa dengan istrinya, bisa dengan anak-anaknya, bisa juga dengan adiknya, bisa juga dengan orang-orang lain yang dekat dengannya. Ini untuk Ruben. Nah, ada kelebihannya dalam mencari hoki dimudahkan. Juga dalam karir presenternya sangat meningkat. Cuman kelemahannya itu tadi, kalau dia tertekan, dia akan cenderung mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian dia juga cenderung akan bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya Ruben, andai kata melihat di sini, Ruben sayang, andai kata engkau melihat prediksi saya ini sesuai dengan angka kelahiran, karena angka kelahiran itu dari sononnya loh ya, nasibnya loh ya. Sudah dari plek ke tiplek saat lahir sudah menggembol atau sudah ada hal-hal yang semacam ini yang akan terjadi di dalam hidupnya. Makanya untuk Ruben, apa sih yang kamu cari dalam hidup ini? Kamu sudah dimudahkan karirmu. Rezekimu sangat luar biasa di sini. Tapi sadarilah, kadang-kadang kamu lebih menyalahkan orang lain
tapi kamu tidak melihat dirimu sendiri, bahwa di dirimu sendiri ada angka 84. 84-nya banyak sekali. Rentetan ini angka 84-nya. Makanya ada potensi bermasalah kamu dengan orang-orang dekatmu. Bisa dengan istri, bisa dengan adik, bisa dengan anak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu menyadari ini, harusnya introspeksi diri. Jangan mengambil sebuah keputusan saat kamu lagi stres, lagi tertekan, yang jadinya kamu mengorbankan dirimu sendiri. Saat ini rumahmu udah jadi. Nah, rumah itu sebagian besar dari hasil di mana kamu jerih payah bekerja. Kemudian kamu mengorbankan dirimu untuk tidak tinggal di rumah tersebut karena kamu ada masalah dengan istrimu. Ya, kamu hanya ingin berpisah dengan istri, masalah rumah, gono gini, anak, biar istri yang memelihara. Itu tandanya kamu mengorbankan dirimu sendiri. Cuman ya begitu, makanya kalau lagi marah-marah, kalau lagi depresi itu, jangan mengambil sebuah keputusan yang bisa menjatuhkan hidupmu sendiri. Potensi masalah ini, ya memang ada dua hal ya, potensi di Sarwenda juga potensi di kamu. Yang namanya masalah kan pasti disebabkan dua orang. Tapi dari angka kelahiranmu ini, masalah potensinya itu lebih banyak di kamu. Ya, di kamu soalnya. Makanya andai kata kau melihat tayangan ini atau temanmu melihat tayangan ini, coba di tag Ruben ya. Untuk melihat ini, ada angka 848448 3 set loh ya. Tidak satu set saja sudah kita menjadi risau kalau ada angka 84 di dalam prediksi ini. Ini malah 4 loh ya. Malah 3, 8448-nya itu. Nah, untuk Ruben, jadi mesti hati-hati di sini dalam bersosialisasi dengan orang-orang dekatmu. Andai kata nanti kamu setelah bercerai dengan Sarwenda menikah lagi, potensi ini akan tetap kamu bawa, soalnya ini sudah nemplek di dalam karaktermu. Angka 8448 ini adanya sulit untuk bisa cocok dengan orang-orang. Ya, sulit cocok. Dan selalu sakok di sini, makanya ada 45, sakok dengan perencanaannya, dengan tujuannya dan lain sebagainya, harus sesuai dengan pikirannya. Nah, kita beralih di angka Ruben, keberuntungannya di tahun 2024 ya teman-teman. Di sini ada angka 15. 15, Ruben memilih keluar dari rumah yang dia bangunnya. 15 ini adalah satu di mana ego, 5 ini adalah keras kepala. Ada kekerasan hatinya untuk menenangkan dirinya karena merasa kalau saya tinggal serumah dengan Sarwenda yang sering berantem, pada akhirnya saya tidak mendapatkan ketenangan. Nah, makanya di sini ada angka 15. Tapi Ruben laki-laki ya, ada angka 4884 di sini. Sangat-sangat nggak bagus di sini. 8448 seperti yang saya bilang tadi, itu lambang dari sebuah adanya permasalahan di dalam tahun 2024 dengan pasanganmu. Apalagi ada angka 584, di mana keputusanmu itu lebih karena kekerasan hatimu yang pada akhirnya membuat rumah tangga menjadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada angka di mana ada angka 33 ya teman-teman. Angka 33 ini kurang bagus ya. Tapi rahasia ya, saya nggak sebutkan di sini. Ada kurang bagus yang terjadi di tahun 2024 untuk Ruben. Ya mungkin karena dia sudah memilih untuk berpisah dengan Sarwenda yang pada akhirnya ada misalnya ada ketertarikan dengan yang lainnya dan lain sebagainya seperti itu, atau mungkin dalam rumah tangga sudah ada kejenuhan, sudah ada proses perceraian yang pada akhirnya di sini ada seperti ketertarikan dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada angka 84 sudah ya.
ada 43. 43 ini kalau mempunyai perencanaan harus segera dieksekusi, segera dilakukan. Gerusa-gerusu pokoknya seperti itu untuk Ruben ini. Jadi ya kurang baguslah untuk Ruben di tahun 2024 dikarenakan ada angka 48 ya teman-teman. Angka masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dan juga ada angka sakleknya 54, ini sangat saklek terhadap keputusannya. Kalau ada rencana juga maunya segera dilakukan. Dan ini ada angka 654 ke bawah. Ada angka 654 ke bawah yang artinya akan ada penurunan di dalam kehidupan Ruben. Ya, penurunan apa saja di sini? Bisa jadi penurunan rumah tangganya yang tadinya harmonis menjadi seperti itu. Ruben, kamu dengan siapapun akan sulit cocok nantinya. Walaupun nanti misalnya kamu menikah, juga pasti akan ada permasalahan-permasalahan di dalam rumah tanggamu yang bisa mengulang kembali dengan permasalahannya dengan Sarwenda, yaitu pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah tangga karena memang kamu begitu kuat angka 4884-nya ini. Ada 3 angka, 3 set di dalam tanggal lahirmu, walaupun tanggal lahirmu ini memiliki hoki yang luar biasa. Angka 1 sampai berentet angka-angka 5 kenaikannya tek sangat luar biasa. Juga waspadai ketika kamu lagi tertekan, jangan mengambil sebuah keputusan tanpa pikir panjang yang pada akhirnya merugikan dirimu sendiri. Saya ya. Selanjutnya kita gali melalui kartu tarot. Kartu tarot untuk Ruben seperti apakah kondisinya saat ini? Untuk Ruben, apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu untuk gugat cerai Sarwenda? Karena di sini masih ada kesempatan loh ya, masih belum ketok palu. Ada 9 tongkat, walaupun saya diserang atau diminta oleh netizen untuk kembali bersatu dengan Sarwenda. Kayaknya susah untuk saya kabulkan, walaupun tantangannya luar biasa, ya sangat sulit untuk saya kabulkan. Ada simbol peperangan di sini. Sebenarnya apa yang menjadikan kamu seperti itu? Masalah keuangan. Ini ada simbol halaman koin. Seperti di prediksi saya yang dulu, masalah Ruben dengan Sarwenda ini selain seringnya berantem, juga dipicu adanya rumah baru. Di mana rumah baru itu 2 tahun nggak kelar-kelar. Makanya di sini ada perencanaan keuangan. Mungkin Ruben kesal. Nah, Ruben kesal karena rumahnya nggak kelar-kelar, biayanya bertambah, sedangkan dia sudah kerja keras, ditambah lagi dia sakit dan lain sebagainya. Ya teman-teman, jadi ini ada kaitannya juga masalah keuangan yang membuat dia kesal. Selanjutnya, apakah tidak ada kata maaf untukmu pada Sarwenda? Ada 7 jangkir. 7 jangkir itu lambang dari kayak ilusi, impian, pilihan dan lain sebagainya. 7 jangkir, kamu harus memilih di sini, di mana yang saya tanyakan tadi, Kak, apakah kamu tidak ada maaf untuk Sarwenda? Maaf ya ada, cuman hidup itu kan pilihan. Saya memilih seperti ini. Jadi hidup adalah pilihan, begitu prinsipnya Ruben. Bagaimanakah kondisi Ruben setelah bercerai? Tekanan, stres. Nah ini loh, ada 9 pedang. Dia memilih untuk tidak menempati rumah baru, menyerahkan rumah baru itu untuk Sarwenda. Padahal dia yang bekerja keras, walaupun Sarwenda juga bekerja, tapi dominan biaya rumah itu dari Ruben. Di sini kenapa memilih seperti itu? Karena kalau dia ada masalah, tertekan, stres, dia akan menyakiti dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri. Padahal kalau dia menuntut harta gunung gini pasti kan bisa, ada haknya dia di sana. Nah, setelah dia bercerai, dia menghadapi stres ini. Hidup yang kayak apa ya, kalau tidur jadi mikir yang enggak seperti itu. Nah, kalau kamu seperti ini, untuk apa kamu bercerai dengan Sarwenda?
Kalau masalah berantem itu sih dalam rumah tangga ya selalu ada. Dan kamu harus memahami masalah berantem ini lebih cenderung dari karaktermu. Kalau dilihat dari angka kelahiran tadi ya kan. Introspeksi diri saja. Nanti kamu pasangan dengan siapapun juga akan menghadapi permasalahan dengan pasanganmu. Karena angkanya tadi seperti itu. The High Priestess. Dengarkan intuisimu, dengarkan suara hatimu. Jangan karena emosi yang seketika pada akhirnya kamu memutuskan sesuatu yang salah. Ini ya, dengarkan suara hatimu. Tapi dia memilih untuk memulai hidup baru, teman-teman, walaupun kondisinya dia tertekan. Ya. Walaupun sudah dinasehati, dengarkan suara hatimu. Ketika kamu merasa mengorbankan dirimu, tapi nggak tahukah kamu juga mengorbankan anak-anakmu di sini atas keputusanmu. Ini loh ya. Selanjutnya saya ambil 6 kartu ya untuk masa depan Ruben. Ada the wheel, roda perputaran nasib di sini. Semangat, semangat untuk untuk hidup barunya. Kemudian ada simbol jangkir untuk sebuah kebahagiaan. Nah, untuk sebuah kebahagiaan. Semangat untuk sebuah kebahagiaan. Aduh. Kebahagiaan yang seperti apa? Jadi teman-teman, untuk Ruben ini sebenarnya Ruben masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan untuk merubah pikiran, untuk menjabut gugatannya pada Sarwenda. Cuman di sini dari kartu yang 3 ini ada kegigihan dari Ruben untuk melanjutkan perceraian tersebut. Seperti itu teman-teman untuk masalah cek angka kelahiran Ruben ini. Juga kalau dipadukan dengan tarot bahwa Ruben masih bersikeras untuk melanjutkan perceraiannya walaupun masih ada kesempatan untuk cabut cerai. Dan di sini sebenarnya Ruben juga menghadapi tekanan kejiwaan ketika dia melangsungkan atau menggugat cerai tersebut. Nah, tapi sayangnya dia kurang mendengarkan suara hatinya, lebih terfokus karena kemarahan yang mendadak, karena di kartunya tadi kan emosi yang labil untuk Ruben ini, dimana gampang marah, gampang bahagia, gampang ngodi dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang menjadi biang dari masalah rumah tangga Ruben dengan Sarwenda. Pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah tangga mereka, yang pada akhirnya ada kecapean di sini, ditambah lagi dipicu dengan masalah perencanaan keuangan. Ini yang jadi kendala di dalam rumah tangga mereka.